jangan tangan partai. Oke. Pimpinan fraksi pada saat itu? Kalau pimpinan fraksi pada waktu itu Mas Cahyokumolo dan Bang Pandana Baban. Kira-kira tahu nggak ya, kalau seandainya kita bertanya dengan Pak Cahyo kepada pimpinan partai, siapa sebenarnya di balik ini dan apa alasannya? Kalau siapa penyandang dana, saya tidak tahu apakah Mas Cahyo dan Bang Pandana Baban itu tahu. Tetapi kalau ada dana yang diberikan kepada kawan-kawan, itu mestinya mereka berdua tahu. Apa untungnya PDIP pada saat itu memilih seorang Miranda untuk menjadi deputi gubernur senior? Pertama begini, Bu Miranda itu kan pernah dicalonkan menjadi gubernur BI. Ya. PDI mendukung waktu itu, Gagal. Tetapi gagal. Kemudian diulang lagi, dicalonkan menjadi deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai kalah lagi, kan ya jelek Mbak. Waktu itu kan Ibu Mega presiden, PDI fraksi terbesar. Jadi lebih ke harga diri partai. Ya, makanya agak semangat begitu untuk bisa memenangkan. Apalagi dikasih uang ya Pak ya pas itu ya. Nah, kalau kasih uang itu faktor lain lah. faktor luck mungkin itu ya. Tapi saya kembali ke Mas Dodi nih. Mas Dodi masih bersama kami, Mas Dodi? Ya. Oke, Mas Dodi. Tadi saya menyebutkan sebelum kita jeda komersial tadi ada pasal yang memang sudah dijatuhkan kepada Ibu Miranda, yakni pasal terkait juga dengan penyuapan. Nah, Mas Dodi di sini melihatnya tentu kalau misalnya menyuap ini kan dana tersebut diketahui oleh Ibu Miranda begitu. Tapi angka yang disebarluaskan saat ini kan adalah angka yang cukup signifikan angkanya, fantastis sekali begitu. Tadi Mas Agus sudah mengatakan tidak realistis, tidak make sense bila mana itu mengacu dari gaji Ibu Miranda saja. Mas Dodi melihatnya ini apakah bisa kita merunut atau juga mungkin meruntutkan ini kepada pihak-pihak lain, Mas Dodi? Sebagaimana dijelaskan oleh Miranda di muka persidangan bahwa mengenai pemberian pelawat itu Ibu Miranda tidak mengetahuinya. Nah, dengan demikian, apakah ada pihak lain atau ada pihak lainnya dari Ibu Miranda sendiri tidak memiliki pengetahuan mengenai hal itu. Tapi tentunya KPK juga tidak serta-merta langsung menetapkan pasal tersebut kepada Ibu Miranda gitu ya. Yang jelas Ibu Miranda di sini adalah terkena atau melanggar pasal terkait juga penyuapan begitu Mas Dodi. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak kuasa hukum di sana, bahwa penetapan ini tetap didasari kepada azas praduga tidak bersalah. Mengenai pembuktian fakta-fakta yang Bapak sebutkan tadi, tidak bisa didasarkan kepada asumsi atau perasaan atau perkiraan atau rasan-rasan. Di dalam hukum kita ini dianut asas-asas mengenai pembuktian, dan ini akan dibuktikan di persidangan nanti. Baik, di sini ada Mas Agus. Mas Agus ingin bertanya langsung juga kepada pengacara dari Ibu Miranda. Silakan Mas Agus. Nah, saya cuma ingin menyampaikan sedikit keheranan aja ini, agak janggal sedikit ya. Artinya gini, bahwa saya dan kawan-kawan itu kan divonis karena terbukti menerima gratifikasi, bukan suap. Suapnya tidak terbukti karena pada waktu itu orang yang diduga menyuap itu kan nggak bisa dihadirkan, nggak ada keterangan kan seperti itu. Nah, kemudian Bu Nunun dan Bu Miranda ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan menyuap. Kan begitu. Nah, menyuap kepada siapa? Wong yang sudah divonis itu adalah menerima gratifikasi. Ini perlu dicermati loh ini. Ada yang terputus berarti di sini, Pak? Ya, ini aja kurang nyambung aja. Kalau menyuapkan tentu ada yang disuap. Nah, ini yang disuap itu vonisnya adalah penerima gratifikasi seperti saya misalkan, kemudian menerima sumbangan, kan seperti itu. Nah, makanya ini perlu dicermati, Mbak. Saya khawatir ini jangan-jangan bisa. Iya, bisa nanti bisa mengalami ini seperti kasusnya wali kota Bekasi yang bebas itu loh. Iya. Oke, kalau Mas Mulya sendiri? Iya. Ada kejanggalan dari yang disampaikan oleh Mas Dodi. Iya, terus terang bukan dari keterangan Mas Dodi ya, bukan. Kita lebih cenderung pada keseluruhan ya. Semua berpangkal pada ketentuan hukum pidana ya. Apakah hukum acaranya ya? Apakah ini sudah memenuhi asas minimum pembuktian negatif delik bewisler atau tidak kan? Kalau tidak, berarti hakim nantinya tidak punya keyakinan untuk memutuskan ini bersalah atau tidak kan? Jadi di sini banyak hal yang kita sempat gelar juga bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan macam keberadaan saksi yang cuma satu orang yang mengarahkan ke ibu ya kan, padahal itu kan bisa di counter dengan keterangan membantahnya sih
tersangka kan. Tapi kan Itu ada alat bukti lain, Mas. ada alat bukti lain, saya melihat itu tidak begitu kuat. Nanti di persidangan kita akan buktikan kan. Itu belum ada, tapi di sinilah makanya kita ada kekurangpuasan. Tapi itu kan kembali kepada kewenangan KPK nantinya dan kita buktikan di pengadilan. Mungkin KPK punya bukti yang kuat untuk itu. Gitu. Saya pikir begitu. Kalau misalnya Ibu Miranda pun juga berdalih mengatakan ya ini kan praduga tidak bersalah, Mas Dodi, alat bukti apa mungkin yang bisa menguatkan pernyataan dari Ibu Miranda tersebut, Mas Dodi? Semua fakta-fakta sudah disampaikan dan kami yakin bahwa KPK memiliki alasan-alasan tertentu dan kemudian kami juga menghormati KPK dan kami percaya KPK akan melakukan proses pembuktian, proses penegakan hukum ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga yakin bahwa di dalam proses persidangan nanti semua bukti, semua fakta-fakta dan apa yang ditetapkan oleh KPK akan dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan. Dan kami akan menghargai apa yang diputuskan di dalam proses persidangan nanti. Termasuk juga bila mana dikonfrontir langsung oleh beberapa terpidana mungkin yang sudah memang menjalani masa hukuman dan juga mungkin dengan Ibu Nunun, apakah Ibu Miranda siap untuk melakukan hal tersebut? Tentunya itu adalah sesuatu proses yang memang diharapkan oleh Anda bahwa dalam proses persidangan nanti akan dilakukan konfrontasi dari semua pihak sehingga masyarakat akan mengetahui mengenai fakta apa yang sebenarnya terjadi dan ini akan menuntaskan permasalahan mengenai seks pelawat. Oke, Mas Dodi, satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya apakah memang ada sebuah kekuatan besar yang menekan Ibu Miranda dalam kasus ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada. Ibu Miranda melakukan aktivitas seperti biasa, tidak ada kekhawatiran apapun dan Ibu Miranda juga yakin KPK menetapkan keputusan-keputusannya dengan dilandasi pada ketentuan perundangan yang berlaku. Termasuk Dan juga Ibu juga yakin bahwa dalam proses penegakan hukum ini akan diterapkan proses-proses hukum acara untuk mencari keadilan yang adil-adil. termasuk juga upaya untuk melindungi satu dua pihak begitu, Mas Dodi? Itu adalah merupakan kewajiban pihak yang berkepentingan, pihak penegak hukum untuk melindungi seluruh warga negaranya. Baik. Oke, baik. Pak Mul, kemarin saya sempat lihat tik BB-nya Pak Adang Darajatun sama Ibu Nunun. Kemudian statusnya begini, akhirnya keadilan itu tiba juga. Sebenarnya apa yang diuntungkan dengan ditetapkannya Miranda sebagai tersangka untuk Ibu Nunun? Oh, itu mungkin ditanyakan ke Pak Adang langsung. Tapi prinsipnya kalau kami, tim kuasa hukum tentu menilai dari segi yuridis dan fakta-fakta yang dimiliki oleh KPK. Itu saja. Kalau sekarang ini Ibu hanya berharap kesehatannya itu. Jadi kalau kita merujuk pada PP 58 tahun 99, itu yang namanya tahanan kan kita tidak menganut lagi retributif ya, tapi edukatif dan preventif. Dalam hal ini kan punya kewajiban bagi Rutan dan KPK untuk memperhatikan kesehatan Ibu, sehingga dia bisa tetap sehat sampai ke persidangan. Ibu tuh sangat kooperatif, dia pengen tuntas masalah ini, dia akan ungkap yang dia tahu yang sebenarnya gitu. Yang utama sekarang bagaimana menjaga kesehatan Ibu. Ibu kan sering drop ya, ini sangat mengkhawatirkan kami. Kadang dalam kondisi darurat LP bingung karena ini masalah tipikor ya kan. Ada kebingungan itu yang kemudian membuat Ibu tuh tersiksa dengan jadi konsentrasi itu, Anda saat ini adalah tentang kesehatan. Baik, ya, terima kasih Mas Mulya. Terima kasih Pak Agus Condro atas waktunya bergabung sama kami. Saya jadi agak sedikit khawatir dengan itu tadi ya. Anda divonis menerima gratifikasi tapi ini menyuap. Semoga ini tidak jadi menjegal di proses hukum ya. Supaya nanti tidak lepas di pengadilan. Baik. Kami kembali saat lagi dengan topik berbeda ya tentunya di Apa Kabar Indonesia.